Salam, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Naik Stumorang. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang maha rahmat, maha pengasih, dan yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati kami, mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada minggu yang bahagia ini, kita membaca dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, mari kita bertekun mendengarkan pembacaan Alkitab. Demikian sabda Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minuman. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini
akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, tema firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita adalah penghakiman terakhir. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam teks yang kita bacakan tadi, kita melihat bahwa teks ini berbicara tentang kedatangan anak manusia. Siapakah anak manusia itu? Tentu yang dimaksud dengan anak manusia adalah Yesus sendiri. Anak manusia yang digambarkan di dalam kitab Daniel, yakni Dia yang diurapi oleh Allah Bapa, yang akan datang menghakimi manusia. Sekarang dinubuatkan di dalam Yesus Kristus. Dan anak manusia itu, dialah yang akan memberikan penghakiman kepada setiap orang di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, berbicara tentang penghakiman yang terakhir yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus, maka kita melihat di dalam teks ini bahwa Yesus Kristus akan datang bersama dengan malaikat-malaikatnya. Dan Dia akan datang untuk mengadili bangsa-bangsa. Tentu ini artinya bahwa semua manusia di dunia ini akan berada di bawah penghakiman Yesus Kristus. Yesus akan menghakimi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik yang ada pada bangsa-bangsa yang lain maupun bangsa Yahudi itu. Semua bangsa di dunia ini berada di dalam penghakiman Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam teks ini dikatakan bahwa Dia bersama dengan malaikat-malaikatnya di atas tahta kemuliaannya menghakimi bangsa ini. Tentu Bapak dan Ibu, saudara-saudara, penghakiman yang dilakukan oleh Yesus adalah penghakiman universal. Jadi bukan hanya penghakiman kepada sekelompok orang atau sekelompok bangsa atau secara individu, tetapi Dia melakukannya sebagai suatu penghakiman menyeluruh kepada semua bangsa. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam penghakiman yang terakhir ini, Yesus bukan hanya berbicara soal penghakiman, tetapi juga berbicara soal pemisahan. Pemisahan antara orang-orang yang melakukan perintahnya, kehendaknya, dengan orang-orang yang tidak melakukan perintahnya. Orang-orang yang melakukan perintahnya adalah orang-orang yang taat kepada kehendak Tuhan dan menunjukkan cintanya kepada Tuhan melalui perbuatannya kepada orang-orang lain, kepada orang yang di sekitarnya, kepada orang yang dikenal atau tidak dikenal. Mereka yang mengasihi Tuhan adalah mereka juga yang mengasihi sesamanya manusia. Jadi pada penghakiman ini, Tuhan membawakan pemisahan. Orang yang melakukan kehendak Tuhan, mereka ada di sebelah kanan. Orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan, mereka ada di sebelah kiri. Sama seperti ketika gembala memisahkan antara domba dengan kambing.
domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Jadi pemisahan ini jelas adalah untuk memaksudkan bahwa kawanan yang satu gembalaan, yang taat, yang tunduk, dan yang senantiasa mendengarkan suara gembalanya, mereka ada di sebelah kanan. Tetapi mereka yang tidak taat, yang selalu memberontak, yang selalu menentang dan tidak melakukan apa yang dikatakan oleh gembalanya, mereka di sebelah kiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemisahan ini adalah suatu cara penghakiman yang terakhir. Di dalam penghakiman yang terakhir, manusia dipisahkan. Yang baik, yang percaya kepada Tuhan ada di kelompok sebelah kanan. Yang jahat, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang senantiasa menentang firman Tuhan, mereka ada di sebelah kiri. Kepada orang-orang yang di sebelah kanan, Yesus mengatakan, marilah kepadaku. Sebaliknya kepada yang sebelah kiri dikatakan, enyahlah engkau. Ini berarti Bapak dan Ibu, saudara-saudara, pada hari penghakiman ada reward, apresiasi, penghargaan karena dia berhasil setia, tetapi ada juga punishment, penghukuman, dan juga bencana untuk mereka-mereka yang ada di sebelah kiri yang tidak patuh kepada kehendak Tuhan. Ini berarti Bapak dan Ibu, penghakiman itu adalah pemisahan dan sekaligus memberikan hidup yang kekal atau kematian yang kekal. Hidup yang kekal bagi mereka yang percaya kepada Tuhan, yang melakukan kehendak-Nya. Dan kematian yang kekal, bencana, hukuman diberikan kepada orang yang tidak melakukan kehendak-Nya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kepada orang yang di sebelah kanan dikatakannya bahwa mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Bapak dan Ibu, di dalam teks ini dikatakan bahwa orang yang di sebelah kanan menerima kerajaan Allah Bapa di surga. Kerajaan yang kekal selama-lamanya. Kerajaan damai. Kerajaan yang memberikan sukacita, kedamaian, dan ketenangan. Dan kebahagiaan yang tidak putus-putusnya. Kepada orang-orang yang di sebelah kanan dikatakan oleh Tuhan, mari saya memberikan kepadamu kerajaan yang telah disediakan oleh Allah Bapa. Karena engkau telah memberikan aku makan ketika lapar, dan telah memberikan aku minum ketika aku haus, dan telah memberikan aku tumpangan ketika aku seorang asing, dan memberikan aku pakaian ketika aku telanjang, dan mengunjungi aku ketika aku sakit, dan melawat aku ketika aku ada di dalam penjara. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, orang-orang yang percaya, yang hidup di dalam firman Tuhan, mereka sama sekali tidak tahu bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang memang ditujukan kepada Allah. Mereka hanya melakukan perbuatan itu oleh karena dorongan ketaatan kepada Tuhan. Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, yang vertikal, yang percaya kepadanya, dia juga akan melakukan kehidupan yang baik secara horizontal kepada sesamanya.
Dan orang yang percaya kepada Tuhan, dia melakukan kasih kepada sesamanya tanpa mengharapkan balas. Bapak dan Ibu, dikatakan ketika aku lapar, kamu memberikan aku makan. Bapak dan Ibu, orang yang percaya, yang taat kepada Tuhan, akan memberikan makan kepada siapa saja ketika dia melihat orang lapar di dalam kelaparannya. Dan orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar ini tidak pernah meminta balas, meminta akan mendapatkan ganti daripada apa yang diberikannya. Orang yang percaya memberikan orang lain makanan oleh karena laparnya dituntut oleh kasih kepada sesamanya manusia. Kasih yang dikatakan oleh Tuhan yang harus dilakukan oleh orang yang percaya kepadanya. Orang yang percaya kepada Tuhan, maka dia harus berbuat baik kepada sesamanya manusia. Sehingga ketika seorang memberikan makan kepada yang lapar, dia tidak pernah beranggapan bahwa apa yang dilakukannya ini adalah sesuatu yang akan mendatangkan pamrih kepadanya. Dia melakukan itu hanya sekedar bahwa dia hidup di dalam terang kasih Tuhan, dan itu adalah tuntutan yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Memberikan makan orang yang lapar. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, pada masa teks kitab Matius ini dituliskan, banyak orang yang lapar. Lapar oleh karena tekanan bangsa Romawi, sehingga mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan harta, kehilangan mata pencarian, dan mereka tidak mampu untuk makan. Maka ketika orang-orang percaya yang hidupnya memahami kasih Allah, dia menolong mereka yang lapar ini. Orang yang lapar tentu bukan karena dia pemalas, bukan karena dia seorang yang hanya ingin diberikan makan oleh orang lain, oleh karena dia tidak mau bekerja. Tetapi umumnya orang yang lapar adalah oleh karena dia tidak mendapatkan pekerjaan. Terutama adalah mereka yang telah menjadi Kristen pada masa itu. Mereka yang telah menjadi Kristen pada masa itu, oleh karena kepercayaannya kepada Yesus, mereka banyak kehilangan harta bendanya. Mereka diusir dari tengah-tengah masyarakatnya. Mereka mengalami perlakuan yang jahat dari tetangganya. Dan mereka menjadi tidak mendapatkan makanan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu orang-orang yang semacam itu akan merasakan bahwa dia meminta Tuhan untuk menjadi Allah yang peduli, Allah yang perhatian. Dia berharap kepada Tuhan bahwa dia akan mendapatkan keadilan, mendapatkan makanan, menghadapi segala hal yang dia terima oleh karena situasinya. Dan itu sebabnya ketika orang memberikan dia makan, maka dia memberikan kepada Yesus. Itu sebabnya dikatakan Yesus bahwa apa yang kamu berikan kepada yang kecil ini, itu berarti telah kamu berikan kepada saya. Ketika aku lapar, engkau memberikan aku makan. Demikian juga dengan ketika aku haus, engkau memberikan aku minum. Bapak dan Ibu, tentu saja ini juga merupakan situasional, yang ketika orang-orang percaya mendapatkan penganiayaan, maka dia juga haus. Haus akan air minum,
haus akan firman Tuhan, haus akan kebenaran, dan dia memerlukan orang yang memberikannya minum itu. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, tidak gampang orang memberikan makan dan minum ketika orang tersebut berada di dalam masalah. Ketika orang yang lapar dan haus itu adalah orang-orang yang diburu, dianiaya, dan sedang akan dimasukkan ke dalam pengadilan. Tidak gampang. Orang yang memberikan makan dan minum bagi mereka-mereka yang sekarang mendapatkan perlakuan yang tidak adil, baik dari masyarakatnya, dari pemerintahannya, mereka itu juga dapat mengalami masalah. Bagi pemerintah, bagi masyarakat, karena mereka menolong orang-orang yang demikian. Tetapi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, orang yang percaya kepada Tuhan akan menjadi tempat sandaran yang baik bagi sesamanya. Dan itu sebabnya ketika kita berani melakukan, memberikan makan, memberikan minum, maka kita telah memberikan kepercayaan kita dan juga taruhan nyawa kita untuk menolong mereka. Apalagi ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari memberikan makan dan memberikan minum. Yakni ketika dikatakan, ketika aku di penjara, engkau melawat aku. Orang yang di penjara tentu telah menghadapi permasalahan yang lebih besar dan telah dijatuhkan hukuman kepadanya. Jarang orang akan melawat mereka di penjara. Sebab jika mereka melakukannya, mereka juga akan dapat dikatakan teman, kelompok, keluarga, atau sealiran dengan mereka yang ada di penjara itu. Taruhannya adalah nyawa. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, ketika kita berani mengunjungi mereka yang di penjara, itu artinya kita berani untuk memberikan hidup kita. Bahkan apapun yang terjadi dengan diri kita, kita siap untuk menanggungnya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, berbahagialah orang yang memberikan makan, minum kepada orang-orang yang lapar dan haus. Karena mereka juga akan diberikan makanan dan minuman oleh Bapa di sorga, yakni sukacita yang besar. Berbahagialah orang yang berani melawat orang yang dipenjara, karena mereka juga akan diberikan penjagaan, ketenangan, dan juga hidup yang menyerahkan diri kepada Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan untuk sebuah kebenaran dan pendekatan kepada yang teraniaya. Bapak dan Ibu, juga dikatakan berbahagialah kamu ketika engkau juga melihat orang yang telanjang, tetapi engkau memberikan mereka pakaian. Melihat orang yang sakit, dan engkau juga mengunjungi mereka. Melihat orang asing, dan engkau juga memberikan tumpangan kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, betapa luar biasanya apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam hubungannya. Orang asing yang diberikan tumpangan. Siapa yang kenal orang asing? Orang asing bisa saja adalah penjahat. Orang asing bisa saja sedang menjadi buronan. Orang asing bisa saja menjadi pelarian dari tengah-tengah sukunya, dari keluarganya, dari masyarakatnya. Tetapi dikatakan di sini, berbahagialah jika engkau memberikan tumpangan kepada orang asing. Orang asing sering sekali dikatakan sebagai orang yang sedang mencari perlindungan, mencari suaka, mencari pertolongan, mencari tempat di mana dia boleh hidup nyaman dan dijaga. Mereka ini
adalah orang-orang yang berseru kepada Tuhan, agar kiranya Tuhan menjaga mereka di sepanjang perjalanan mereka. Mereka meminta kepada Tuhan agar kiranya Tuhan mencukupkan mereka di sepanjang perjalanan mereka. Itu sebabnya ketika ada orang yang memberikan tumpangan, maka Yesus mengatakan bahwa ketika aku seorang asing, kamu memberikan tumpangan kepadaku. Yesus mengingatkan bahwa orang-orang yang memerlukan tumpangan ini, perlindungan ini, adalah benar-benar orang yang berharap kepada Tuhan. Karena mereka tidak punya siapa-siapa. Mereka hanya punya Tuhan. Dan mereka hanya berharap Tuhan akan menjaga mereka. Tentu saja ketika ada orang yang peduli dengan mereka, Yesus mengatakan bahwa orang yang memberikan tumpangan ini telah memberikannya bukan hanya kepada orang asing itu, tetapi kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang dibicarakan oleh Yesus di sini adalah sesuatu yang bersifat sebagai perbuatan yang baik. Perbuatan yang didasarkan iman yang benar. Iman yang benar itu hanyalah iman kepada Yesus. Karena Yesuslah yang mengajarkan kasih. Agama yang lain tidak ada seperti apa yang dikatakan oleh Yesus mengajarkan kasih. Mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Mengasihi dan tidak mendendam, tidak melakukan yang jahat. Dan itu hanya ada di dalam Yesus. Hanya ajaran Yesus yang mengatakan bahwa kita harus saling mengasihi. Di luar pengajaran Yesus, tidak ada yang mengajarkan bahwa kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu yang dikatakan oleh Yesus ini adalah supaya kita tidak hanya mengetahui ajaran kasih, supaya kita tidak hanya memahami, tetapi kita juga melakukannya. Sebagai murid-murid Yesus, saudara-saudaraku yang kekasih, kita diminta untuk hidup di dalam kasih Kristus. Kita diminta agar kita bukan saja percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, tetapi juga di tengah-tengah hidup kita sehari-hari, kita bisa seperti Yesus. Yesus telah terlebih dahulu mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan dia ingin kita juga berbuat seperti itu. Ketika Yesus melihat orang banyak yang lapar, dia memberikan mereka makan. 5.000 orang makan dengan kenyang dan sisa 12 bakul. Ketika orang haus, dia memberikan air kehidupan, sehingga di tengah-tengah kehausan orang terhadap kebenaran dan hidup, maka dia mendapatkan kepuasan karena dipenuhi dengan air. Yesus memberikan air, dan air itu berlimpah-limpah. Baik air dalam bentuk literal sebenarnya, maupun air yang memuaskan jiwanya. Ketika ada orang yang sakit, Yesus bukan hanya membesuk, mengunjungi, tetapi dia mengatakan, sembuhlah dan berjalanlah. Orang yang sakit, yang buta menjadi celik, yang lumpuh mampu berjalan, bahkan yang mati dibangkitkan oleh Yesus. Orang yang dipenjara juga dikunjungi, dilepaskan. Mereka yang kerasukan iblis dikerungkung, mereka juga dilepaskan sehingga iblis tidak berkuasa. Dan mereka yang merasa asing, sebagai orang-orang asing, mereka dipelihara oleh Yesus. Tuhan memberkati mereka dan mencukupkan segala kebutuhan mereka, mengamankan mereka dalam hidup, dan membuat mereka boleh mengikuti Yesus.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah ajaran Yesus. Bahwa Yesus mau agar kita bukan hanya berbicara soal kasih, tetapi kita juga berbuat kasih di tengah-tengah hidup kita. Inilah yang akan menjadi patron, akan menjadi keadilan yang akan dipraktekkan Tuhan di dalam penghakiman nanti. Sehingga kita harus benar-benar hidup di dalam firman-Nya dan melakukan firman-Nya di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita mengatakan diri kita sebagai orang yang percaya, tetapi kita tidak melakukan firman-Nya. Biarlah kita di tengah-tengah hidup kita, maka firman itu menjadi bagian yang kita lakukan di dalam kegiatan kita setiap hari. Saudara-saudaraku, apa yang kita lakukan itu menjadi keadilan bagi kita. Apa yang kita lakukan itu menjadi patron, pola untuk menentukan penghakiman apa yang akan kita terima. Apakah kita akan di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Apa yang kita lakukan? Itulah yang akan menentukan kita. Kita akan dikumpulkan di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Kepada orang-orang di sebelah kanan, firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Tetapi bagi yang di sebelah kiri, dikatakan bahwa mereka tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus mengatakan kepada mereka yang di sebelah kiri itu, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus berkata demikian kepada orang yang di sebelah kirinya. Orang yang di sebelah kiri ini bertanya, bila mana kami melihat engkau lapar, haus, telanjang, sebagai orang asing, di penjara? Bila mana, Tuhan? Mereka mau katakan, kami tidak pernah lihat engkau lapar, tidak pernah lihat engkau haus, tidak pernah melihat engkau sakit, tidak pernah lihat engkau sebagai orang asing, tidak pernah lihat engkau sebagai orang yang di penjara. Bila mana, Tuhan? Bapak dan Ibu, saudara-saudara, Yesus mengatakan sekali lagi bahwa ketika aku telanjang, haus, lapar, sakit, di penjara, kamu tidak melawat aku. Yesus mau mengatakan apa yang telah kamu lakukan. Jadi kembali dalam teks ini, Yesus berbicara tentang perbuatan mereka ke tengah-tengah saudara-saudaranya, di tengah-tengah orang di sekitarnya, kepada masyarakat yang ada bersama dengan dia. Apa yang kamu lakukan? Yesus berbicara tentang orang-orang kecil, orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang disepelekan, orang-orang yang disakiti, orang-orang yang tidak menerima keadilan, dan mereka yang oleh karena Kristus mengalami perlakuan dan penyiksaan. Yesus berbicara tentang mereka, orang-orang kecil yang diperlakukan semena-mena ini. Itu sebabnya dikatakan oleh Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Yesus mempresentasikan dirinya di dalam diri orang-orang yang kecil dan hina. Yesus mengatakan bahwa mereka yang kecil dan hina itulah, disitulah aku ada.
aku representasi mereka-mereka yang terhina, disepelekan, diperlakukan sewenang-wenang, tidak mendapatkan keadilan. Dan kamu tidak memperlakukan mereka itu dengan baik. Mereka lapar, kamu tidak berikan makan. Mereka haus, kamu tidak berikan minum. Mereka sakit, kamu tidak besuk. Mereka orang asing, tidak kamu beri tumpangan. Mereka di penjara, tidak kamu kunjungi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Oleh karena itu, Yesus mempertanyakan mereka yang mengaku beragama, percaya kepada Tuhan, tetapi tidak berbuat apa-apa di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, ini kesempatan kita untuk kita melihat iman percaya kita. Bahwa jikalau kita percaya kepada Tuhan, hendaklah kita juga melakukan iman percaya itu di tengah-tengah kehidupan kita. Kita memulai untuk melakukan apa yang terbaik. Apa yang bisa kita perbuat, sekecil apapun yang bisa kita perbuat kepada mereka-mereka yang kecil dan hina dan yang disepelekan, diperlakukan sewenang-wenang itu. Kita memulai, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, ketika kita melihat hak-hak seseorang yang diperlakukan sewenang-wenang, tidak mendapatkan keadilan, sudah waktunya kita melakukan sesuatu yang baik, berpihak kepada mereka, menolong mereka, membebaskan mereka. Begitu juga mereka yang lapar, kita perlu memberikan mereka makan. Jangan di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan kekayaan, kehidupan yang mewah, fasilitas yang melebihi daripada kebutuhan kita. Tetapi kita tidak peduli dengan mereka yang miskin dan yang tidak mendapatkan apa-apa. Hari ini perlu kita belajar bahwa Yesus akan menghakimi kita. Sesuai dengan teks ini. Dan dia menghakimi kita bukan hanya soal kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, tapi kita juga harus menunjukkan buah-buah kepercayaan kita. Berbuat baik adalah buah kepercayaan kepada Yesus. Percaya kepada Yesus hanyalah langkah awal untuk kita harus berubah, harus bertobat, harus menjadi lebih baik dari sebelum kita mengenal Yesus. Ketika kita sudah mengenal Yesus, percaya kepada Yesus, maka kita harus mengalami perbuatan-perbuatan yang dahsyat yang bisa kita lakukan. Maka kita harus bisa mengasihi sesama kita, karena mengasihi sesama itu berarti kita mengasihi Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, penghakiman akan terjadi. Cepat atau lambat, dia akan datang. Dan dia akan mengadili semua manusia. Pertanyaannya, di manakah kita? Apakah kita di kelompok kanan atau di kelompok kiri? Apakah kita akan menerima kerajaan yang telah disiapkan oleh Allah Bapa, atau justru dikatakan di sini, maka engkau akan masuk ke tempat siksaan yang kekal? Saudara-saudara, biarlah kita mulai menata hidup kita, mengubah hidup kita. Ketika kita melihat kita belum melakukan apa-apa, ketika kita masih hidup di dalam egois kita, hanya untuk diri kita, kita tidak pernah memberikan apa-apa kepada mereka yang kecil, yang hina, yang diperlakukan sewenang-wenang, yang tidak mendapatkan makanan, tidak mendapatkan minuman, tidak mendapatkan keadilan. Hari ini kita belajar untuk melakukannya dengan baik. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, yang memberikan kepada kami hari ini tentang penghakiman terakhir, apa yang akan kau lakukan kepada mereka yang percaya dan melakukan sesuai dengan firman Tuhan, dan mereka yang mengaku percaya tetapi hidup di dalam ketidaktaatan mereka. Tuhan, berkati kami agar
Dan hari ini kami mulai menata hidup kami. Kami menjadi seperti yang Engkau ingini, melakukan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Salam.